Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Di malam hari ini kita kembali akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang sungguh menguatkan dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Di malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami akan mendengar dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 23 hingga 31 di bawah perikop pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai petang. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat dan mendengar. Dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumahnya yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, nats firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini adalah bagian terakhir dari Kisah Para Rasul. Penggalan terakhir yang merupakan kisah yang indah, perjalanan panjang dari sejarah gereja mula-mula, kisah pemberitaan kerajaan Allah yang dimulai dari kota Yerusalem hingga ke ujung bumi. Menurut perikop yang mengisahkan Rasul Paulus saat itu adalah menjadi tahanan rumah di kota Roma. Ia ditangkap di Yerusalem dan dibawa ke kota Roma setelah ia naik banding untuk diadili oleh kaisar kerajaan Romawi. Karena Paulus pun adalah seorang warga negara Roma. Setelah melalui perjalanan yang panjang, maka sampailah ia di kota Roma di tahun 61 Masehi. Di sana ia menjadi tahanan rumah untuk menunggu keputusan kaisar Romawi perihal perkaranya. Dan orang-orang lain diperbolehkan untuk mengunjunginya. Paulus menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil di kota Roma. Memang sudah lama Rasul Paulus berkerinduan untuk mengunjungi kota Roma, untuk menguatkan iman orang-orang percaya, serta memberitakan kabar
baik Injil di kota Roma. Saat itu kerinduannya terkabulkan, kendati pun ia tiba di kota Roma sebagai seorang tahanan. Setelah 3 hari ia berada di kota Roma, ia mengundang para pemimpin orang-orang Yahudi di kota Roma untuk berkumpul bersamanya. Setelah mereka berkumpul, ia mulai bersaksi kepada mereka tentang tiada perbuatan yang Rasul Paulus lakukan dinyatakan bersalah. Akan tetapi orang-orang Yahudi tetap mau menahan dan menghukumnya. Oleh karena itu, ia naik banding kepada Kaisar di kota Roma. Para pemimpin yang mendengarkan kesaksian Paulus ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang apa yang disampaikan mengenai berita keselamatan, dan mereka ingin bertemu kembali dengan Rasul Paulus. Maka pada waktu yang ditentukan, mereka datang kembali ke tempat tumpangan Paulus dalam jumlah massa orang Yahudi yang lebih besar. Kesempatan itu digunakan oleh Paulus untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah dan berdasarkan hukum Musa serta kitab para nabi. Ia berusaha meyakinkan tentang keberadaan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah kepada umat Israel. Bagaimana respon orang-orang yang mendengarkan berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Apa yang kita peroleh dari nats perikop firman Tuhan pada malam hari ini? Paling tidak ada 4 hal yang boleh kita peroleh. Yang pertama, melalui peristiwa penyampaian berita keselamatan bagi orang-orang Yahudi di kota Roma, maka ada yang diyakinkan dengan perkataan Rasul Paulus dan menjadi orang percaya. Tetapi ada juga yang tetap tidak percaya. Sebagian orang yang mendengarkan Injil itu tetap mengeraskan hati dan tidak percaya. Kendati demikian, ada sebagian orang yang mau membuka hati mereka untuk percaya dan datang kepada Yesus. Yang kedua, atas penolakan dari sebagian di antara mereka, maka Rasul Paulus mengingat akan firman Tuhan kepada Nabi Yesaya. Terjadi juga pada saat itu. Memang jauh sebelumnya Tuhan telah bernubuat kepada Yesaya bahwa orang Yahudi tidak akan percaya akan kedatangan dan keberadaan Mesias yang telah Allah janjikan bagi umat Israel. Dalam Yesaya 6 ayat 9 dan 10 dikatakan, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah dengan sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah dengan sungguh-sungguh, tetapi menangkap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat, mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Yang ketiga, kisah para rasul mencapai puncaknya di dalam pernyataan yang berikut ini di dalam ayatnya yang ke-28. Keselamatan yang daripada Allah ini sekarang disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan yang keempat, Paulus tetap setia memberitakan Injil hingga akhir hayatnya. Selama 2 tahun, Paulus tinggal di Roma sebagai tahanan rumah. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dan dengan terus terang dan tanpa rintangan, ia memberitakan Injil Kerajaan Allah dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus bagi banyak orang Yahudi maupun non-Yahudi di kota Roma. Saudara-saudaraku terkasih, melalui nats perikop pada malam hari ini yang menjadi renungan kita melihat bahwa sayang sekali kisah para rasul berakhir bukan dengan keselamatan bangsa Israel, tetapi dengan penolakan mereka terhadap Injil.
Meskipun demikian, Injil masih terus diberitakan, lalu dipercayai oleh orang-orang bukan Yahudi. Maka kisah para rasul menjadi sebuah kisah penyebaran penyampaian Injil bagi banyak orang, mulai dari kota Yerusalem sampai ke ujung bumi, mulai dari orang Yahudi sampai kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan kita saat ini sebagai bukan orang Yahudi yang hidup 20 abad setelah kisah para rasul adalah bagian dari kisah pekabaran Injil itu sendiri. Saudara-saudaraku terkasih, kita patut meneladani semangat dan teladan Rasul Paulus dalam hal memberitakan Injil. Ia tetap setia dan bersemangat untuk memberitakan Injil, baik pada saat bebas maupun pada saat ia dibelenggu. Baik pada waktu keadaannya baik ataupun tidak baik. Semangat itulah yang hendak ditularkan Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, ataupun juga bahkan kepada kita setiap orang percaya. Tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kita amini, sebagai pengikut Kristus, kita adalah umat pilihan Allah. Kita patut bersukacita. Marilah kita lanjutkan kisah para rasul itu dengan juga menyampaikan Injil kebenaran bagi banyak orang. Lanjutkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang pada malam hari ini boleh kami renungkan. Terima kasih Tuhan, kami kembali diingatkan akan seorang Rasul Paulus yang begitu gigih untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi banyak orang, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, sampai ke kota Roma. Tuhan, kami sebagai umat pilihan Allah juga mempunyai tugas dan panggilan untuk melaksanakan amanat agung bagi banyak orang. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang boleh kami renungkan, Tuhan meteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga boleh menjadi sumber kekuatan, pelita dalam kehidupan kami di hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.